a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna see in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Fear you lost your hold on me. I'm gonna see in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Sing a little louder. 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 In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Hey! Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. I'm gonna see in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Oh, I'm gonna see in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat bergabung di ibadah online Gereja CWS Peniel Pluit. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan selamat beribadah.
Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur Bapa kalau pada hari ini, pada saat ini kami bisa berkumpul bersama, kami bisa memulai ibadah kami Tuhan bersama-sama, walaupun kami terpisah jarak dan waktu, tapi kami percaya 2 atau 3 orang yang berkumpul bersama-sama dalam nama-Mu, ada Engkau yang hadir di situ Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 100 ayat 4 mengatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari saudara-saudara, kita mau masuk ke pelataran Tuhan dengan menaikkan puji-pujian kita, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita.
situasi yang terjadi belakangan ini, mengenai betapa situasi ini berdampak buruk bagi banyak sekali orang. Tapi ada satu hal yang dia katakan yang menurut saya patut saya bagikan bersama-sama di tempat ini. Dia mengatakan, saya juga merasakan hal yang sama, bahwa dia merasakan kesedihan, tapi dia berkata masih banyak sekali harapan, masih begitu besar harapan yang ada di tengah-tengah kita. Karena dia mau lebih berfokus pada harapan yang ada dibandingkan dengan kesedihan yang ada. Mari saudara-saudara, saya mau undang saudara-saudara untuk kita sama-sama berfokus pada harapan yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita mau arahkan hati kita pada Tuhan. Dia bukan jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan cara dan kuasanya. Dia bukan jalan, dia bukan jalan. Sekali lagi naikkan pujian ini. Dia bukan jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kuasa dan kasih-Nya. Dia bukan jalan, dia bukan jalan. Oh, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap berharap padamu. Kau tuntun langkahku. Oh, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Oh, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Oh, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kami berdoa Bapa, kami mau memberkati bangsa kami Indonesia, Tuhan. Tuhan berikan pemulihan, Tuhan berikan
masih ada jalan-Mu yang akan Engkau bukakan bagi kami. Ada harapan di tengah-tengah situasi kami ini, Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman yang akan disampaikan. Biarlah firman yang disampaikan bisa bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dengan saya Pendeta Samuel Handrianata dalam pemberitaan firman pada hari ini dengan tema yang saya beri adalah saat dalam ketidaknyamanan. Bangsa-bangsa di dunia saat ini termasuk Indonesia sedang berperang dalam penghentian penyebaran virus COVID-19. Saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi ini pastinya menimbulkan ketidaknyamanan pada diri setiap orang, termasuk saudara dan saya. Detik News baru-baru ini menurunkan sebuah berita di mana pada hari Sabtu yang lalu pada tanggal 28 Maret 2020 ada seorang pria berumur 45 tahun ditemukan tidak bernyawa di dekat jalur kereta api. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pria tersebut adalah bernama Thomas Schaefer yang melakukan bunuh diri karena kekhawatiran yang begitu tinggi. Ada rasa tidak nyaman, khawatir atas wabah penyebaran virus COVID-19 ini yang melanda negaranya. Pria ini adalah seorang menteri keuangan dari negara bagian Hesse, Jerman. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh berita ini bisa menambah ketidaknyamanan pada setiap kita yang sedang ada di dalam kondisi yang ada saat-saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga perlu mengetahui ketidaknyamanan ini juga dialami oleh Tuhan Yesus Kristus kita ketika dia ada di Taman Getsemani saat menjelang penderitaan dan kematiannya. Saudara dapat membaca berita hal ini, ketidaknyamanan ini di dalam Injil-Injil sinoptik, ya, di dalam Matius pasal 26 ayat 34 sampai 40, Markus pasal 14 ayat 32 sampai 40 dan juga Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan ayat 46. Kondisi ketidaknyamanan Yesus ini, saudara yang dikasihi Tuhan, saat itu digambarkan di dalam Injil sinoptik dengan frasa atau kalimat di mana ia sangat ketakutan menurut Lukas pasal 22 ayat yang ke-24. Iya, Yesus sangat takut dan gentar, dituliskan di dalam Markus pasal 14 ayat 33. Lalu ia merasa sedih dan gentar, Matius 26 ayat 37, dan ditambahkan dengan frasa seperti mau mati rasanya, Matius 26 ayat 38. Kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh bagaimana Yesus sedang ada di dalam ketidaknyamanannya menjelang penderitaan dan kematiannya tersebut. Tetapi yang perlu kita cermati pada hari ini, bagaimana Yesus menghadapi ketidaknyamanan yang ada dalam dirinya saat itu. Kita perlu belajar, kita perlu mencermati, dan kita perlu mengikuti apa yang Yesus lakukan untuk bisa mengatasi ketidaknyamanan dalam dirinya. Inilah cara yang Yesus lakukan, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengatasi ketidaknyamanan di dalam kehidupannya. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berdoa. Catat dalam Matius dan Markus, aku pergi ke sana untuk berdoa. Lukas mencatat ia berlutut dan berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting bagi kita saat tidak nyaman. Jalan terbaik bagi kita adalah berdoa, mengutarakan problem dan ketidaknyamanan pada diri kita kepada Allah di surga. Melakukan posting, upload kondisi kita di sosial media itu sangat tidak menolong, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau ada istilah lockdown bisa diplesetkan saudara, itu berarti kita masuk ke kamar dan lock, kunci pintu kamar kita. Kemudian saudara dan saya lalu down, berlutut, berdoa kepada Allah. Itulah yang harus kita lakukan. The Psalms mengatakan orang yang senantiasa berdoa tidak tahu apakah ia berdoa atau tidak, karena ia tidak memikirkan doa yang dilakukannya, melainkan memikirkan Allah yang menjadi tujuan doanya. Dalam doa, Yesus menemukan kehendak Allah, lalu berserah kepada kehendak Allah. Di akhir doa ketiga kalinya yang Yesus lakukan, dia berkata, kehendak-Mu lah yang terjadi.
Yesus tidak memaksakan kehendak dirinya. Ia berserah penuh di dalam doa dan mendapatkan peneguhan dari Allah Bapa di sorga. Kita pun harus demikian dalam berdoa. Jangan paksakan Allah melakukan kehendak kita. Itu pun tidak mungkin akan terjadi. Robert Schuller mengatakan, siapa saja dapat berhasil di laut yang tenang, tetapi kemenangan atas badailah yang mendapatkan kehormatan yang sesungguhnya. Saudara dan saya sedang ada dalam badai kehidupan, kalau kita bisa artikan. Bukan di laut yang tenang. Serangan virus ini bukan hanya mengarah ke kesehatan tubuh kita, tetapi juga membuat bisnis keuangan menjadi limbung. Negara-negara yang sedang menghadapinya juga sedang memikirkan cara untuk mengatasi kelimbungan daripada perekonomian yang ada. Banyak orang tidak bisa buka usaha. Keuangan tidak masuk, saudara yang dikasihi Tuhan. Biaya tetap jalan, sementara usaha tutup. Kemenangan atas badai ini akan memberi kehormatan bagi kita. Kita perlu bertahan. Kita perlu berdoa kepada Allah. Ada seorang bijak berkata, saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya Tuhan menenangkan badai, tetapi ada kalanya Tuhan membiarkan badai itu tetap ada, tetap mengamuk, dan Dia pun menenangkan Anda, menenangkan saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini jangan minta kepada Tuhan apa yang menurut Anda baik, tetapi mintalah kepadanya apa yang menurut Dia, Allah kita, itu baik bagi kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu cara yang pertama yang Yesus lakukan saat ketidaknyamanan menjelang penderitaan dan kematiannya ada dalam hidupnya. Dia berdoa kepada Allah. Tetapi selanjutnya kita juga tahu bahwa Yesus ketika di Taman Getsemani, Dia pergi ke sana tidak sendirian. Dia pergi dengan murid-muridnya, saudara. Yesus mendapatkan topangan. Saudara dan saya di saat tidak nyaman, kita juga seperti Yesus, kita butuh topangan dari orang terdekat dan dipercaya. Yesus membawa Petrus dan anak-anak Zebedius, yaitu Yakobus dan Yohanes. Ada 3 orang-orang terdekat yang dapat dipercayanya untuk mendampingi Dia saat Ia berdoa, saat Ia sedang menghadapi ketidaknyamanan di dalam dirinya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus sedang ada di dalam ketidaknyamanan dan Dia membutuhkan topangan dari para muridnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa Yesus melakukan keterbukaan atas apa yang Dia alami. Dia berkata kepada ketiga orang terdekat dan yang dapat dipercayainya ketika ada di Taman Getsemani. Dia berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudara bisa baca di dalam Matius 26 ayat 38 dan Markus 14 ayat yang ke-34. Walaupun Yesus yang adalah manusia Allah, namun di dalam kemanusiaannya Dia terbuka dan membutuhkan topangan doa dari orang-orang yang dekat dan dapat dipercayainya saat perasaannya tidak nyaman. Jika saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus yang kita percaya saja terbuka dan butuh topangan doa, apalagi kita sebagai anak-anaknya yang sedang berperang dalam wabah ini, penghentian wabah ini. Kita jangan berjuang sendiri, dan kita harus sadar bahwa kita tidak berjuang sendiri. Kita perlu mencari dan mendapatkan teman, orang-orang terdekat di dalam doa kita yang bisa sehati dan sejiwa dengan kita. Musa, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Perjanjian Lama, tangannya ditopang oleh 2 orang yang terdekat dan dapat dipercayainya, yaitu Harun dan Hur, sehingga kemenangan diraih oleh bangsa Israel. Ketika Musa menurunkan tangan, bangsa Israel kalah. Dan Harun dan Hur memahami akan hal ini, sehingga tangan Musa terus ditopang untuk mengadakan ke atas berdoa. Dan di saat itulah topangan itu memberikan kemenangan kepada bangsa yang sedang berperang. Kemenangan yang juga kita butuhkan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita butuh topangan dari setiap rekan-rekan kita, dari setiap orang-orang terdekat saat kita sedang tidak nyaman dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selain kita berdoa kepada Allah, kita juga butuh topangan doa dari yang lain.
Ketika kita terbuka satu dengan yang lain, marilah engkau saudara yang dikasihi Tuhan, bisalah menjadi orang yang dipercaya. Kita tidak sembarangan membukakan rahasia orang yang sudah mempercayakan dirinya kepada kita untuk menopang dia. Apakah saudara dan saya saat ini sedang dalam ketidaknyamanan? Kondisi perasaan saudara, mungkin pasangan, anak kita, atau orang tua kita sedang tidak nyaman? Ada perasaan jenuh, perasaan takut dengan kondisi wabah virus corona yang sedang ada di hadapan kita, dan kita khawatir dengan kesehatan kita, gentar dan khawatir dengan kondisi bisnis dan keuangan saat ini, dan bagaimana ke depannya. Apakah itu yang sedang saudara dan saya alami? Maka saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat mengikuti cara yang Yesus Tuhan kita lakukan ketika ia dalam kondisi tidak nyaman. Dua perkara yang dilakukan oleh Yesus yang harus kita ingat pada hari ini. Yesus berdoa. Saudara dan saya perlu berdoa. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus mendapatkan topangan dari orang yang terdekat dan terpercaya. Temukanlah dan jadilah orang-orang terdekat yang dapat menopang satu dengan yang lain, dan jadilah orang yang dapat dipercaya. Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia baik bagi kita. Saudara dan saya tidak dibiarkan sendiri. Kita tidak ditinggalkan untuk berjuang sendiri. Ada orang-orang yang mengasihi kita. Ada Yesus yang terus berdoa dari surga untuk saudara dan saya. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah dengar firman Allah. Saya ajak saudara di rumah kita menyanyikan pujian Hidupku Menggenapi Firman. Hidupku menggenapi firman-Mu, Tanda mukjizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari saudara angkat tangan. Saudara yang sedang terbeban, saudara yang sedang tidak nyaman. Saya akan berdoa saudara. Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Musik mengalunkan pujian ini, saudara di rumah masing-masing. Saudara telah mengangkat tangan. Bagi saudara yang merasa tidak nyaman dalam kehidupannya, ada ketakutan, ada kekhawatiran atas kesehatan saudara, atas keuangan saudara saat ini. Kita belum tahu, walaupun kita berharap kondisi ini cepat berlalu. Tapi hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus di surga berdoa buat saudara. Tuhan jamah saudara yang sudah mengangkat tangan di tempat masing-masing. Doa saudara didengar oleh Tuhan. Naikkan permohonanmu. Tuhan ganti segala ketakutan, kekhawatiran dengan sukacita dari Allah. Dia Allah yang baik. Dia tidak pernah mengecewakan setiap orang yang berharap kepadanya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, dekatkan diri terus kepada Allah.
saudara di dalam doa. Orang-orang lain, keluarga saudara juga saling menopang satu dengan yang lain. Terimalah anugerah, kelegaan dan kelepasan dari Allah. Terimalah kemenangan dari Allah. Perasaan tidak nyaman itu diangkat dari hidup saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati kita. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, bisa mengirimnya melalui rekening gereja, yaitu terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tempat saudara berada saat ini, kita mengucap syukur karena kita telah beribadah bersama-sama. Saya akan berdoa mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Marilah kita buka hati kepada Tuhan untuk menerima segala berkat yang baru dari surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah di surga, Engkau baik bagi kami. Kau telah memimpin menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Dan kami percaya hati kami sekarang menjadi tenang, menjadi damai dan tentram. Ada sukacita yang mengalir dari tata Allah di surga kepada hati kami masing-masing. Dan kami berdoa Bapa dalam surga, biarlah setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman Allah dan beribadah bersama-sama hari ini, Engkau mengurapi kami. Kami meyakini akan janji penyertaan Allah, bahwa kami tidak pernah ditinggalkan sendiri oleh Tuhan, dan Engkau sekali-kali tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, mari buka hati, angkatlah tangan saudara. Karena Tuhan Allah di surga menumpangkan tangannya ke atas kita sekalian. Ia melindungi dan memberkati engkau. Ia menyinari saudara dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepada kita anak-anaknya dan memberikan damai sejahtera. Damailah hati saudara di dalam menghadapi situasi ini. Diberkatilah kesehatan saudara. Diberkatilah rumah tangga saudara. Diberkatilah masa depan saudara. Kita akan menjadi orang-orang yang menang karena damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan persekutuan Allah Roh Kudus menaungi hidup saudara, dimulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita bersama-sama. Setiap kita yang percaya mengatakan amin. Selamat hari Minggu saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. A hallelujah in the presence of my